Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih ingatkah kita materi akuntansi dana desa part 1 sebelumnya? Untuk melengkapi materi kita di video kali ini, kami sarankan Anda menonton terlebih dahulu video sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi kedudukan sekretaris dengan bendahara desa berbeda. Kita lihat di sini, bendahara desa sangat berperan dalam mengatur pencatatan dana masuk dan dana keluar. Bendahara desa dapat memegang uang kas operasional desa, tetapi uang ini bukan uang milik pribadi. Bendahara juga berkewajiban melakukan penutupan buku dan membuat laporan pertanggungjawaban. Meskipun yang bertanggung jawab itu adalah pengguna anggaran, yaitu kepala desa, namun fungsi bendahara sangat penting sekali dalam menyiapkan laporan tersebut. Sahabat, desa juga berkewajiban menyusun anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes dan laporan realisasi anggaran atau LRA. Kedua laporan tersebut sangat penting dan harus ada setiap tahunnya. Tahukah Anda siapa yang mengusulkan dan siapa yang mengesahkan kedua laporan tersebut? Ya, yang mengusulkan atau yang merancang adalah pemerintah desa. Diajukan dan untuk dibahas bersama Badan Pemusatan Masyarakat atau BPM. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes merupakan rencana awal yang harus dibahas secara alot dan kritis karena menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat desa. Di APBDes inilah semua rencana kegiatan harus dicantumkan. Apabila kegiatan tidak dicantumkan dalam anggaran ataupun APBDes, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Belanja-belanja apa saja yang bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat, mestinya Badan Pemusatan Masyarakat ataupun DPR desa ini membahasnya secara kritis. Apakah usulan dari pemerintahan desa ini sudah tepat sasaran? Jika usulan tersebut sudah oke, maka APBDes dimaksud sudah bisa disahkan dan dilaksanakan. Lain halnya dengan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA ini merupakan realisasi dari APBDes tadi. Kalaulah APBDes dibuat di awal, maka laporan realisasi anggaran dibuat di akhir. Kita ingin melihat realisasi dari rencana-rencana di APBDes yang telah disusun sebelumnya. Jadi, di LRA kita membandingkan antara rencana yang tertuang dalam APBDes dengan realisasi yang tertuang di LRA. Coba dilihat contoh APBDes berikut ini. Di Aceh, APBDes sering disebut dengan APBG, Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. Formatnya sebenarnya sama dengan format APBK atau APBD, yaitu pendapatan dikurangi dengan belanja. Nanti hasilnya surplus atau defisit. Kemudian ada pembiayaan di bawahnya. Pendapatan desa sumbernya terdiri berbagai macam. Ada dari pendapatan asli desa itu sendiri, pendapatan transfer dari pemerintah, dan lain-lain pendapatan selain PAD. Begitu juga dengan belanja. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, atau belanja rutin, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Antara pendapatan dengan belanja, kita cari selisihnya. Jika besar pendapatan disebut dengan surplus, namun jika besar belanja disebut dengan defisit. Yang terakhir di bawahnya adalah pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari sumber pembiayaan dan penggunaan pembiayaan. Perlu diingat, pembiayaan ini tidak berkaitan dengan pendapatan dan belanja. Misalnya, kalau pemerintah desa melakukan peminjaman atau berhutang,
ataupun juga ada sisa lebih penggunaan anggaran tahun yang lalu. Ini diletakkan dalam sumber pembiayaan, bukan di pos pendapatan. Sekarang kita lihat laporan realisasi anggaran. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa laporan realisasi anggaran ini merupakan realisasi kerja pemerintahan desa dalam mewujudkan rencana keuangan yang telah disebutkannya dalam APBDes. Pada laporan ini, kita harus membandingkan antara rencana yang ada di APBDes dengan realisasi kenyataan yang mampu dicapai oleh pemerintahan desa. Ini formatnya. Coba dilihat, hanya sedikit saja yang membedakan antara APBDes dengan laporan LRA. Kalaulah nantinya Anda yang bisa menyusun laporan LRA ini, Anda tinggal mencari selisihnya saja. Sahabat, jangan main-main ya dengan LRA. Di sini kita bisa melihat kinerja dari pemerintahan desa. Sampai sejauh mana dia bekerja selama setahun dalam merealisasikan APBDes. Apakah ia mampu merealisasikan pendapatan asli desanya lebih besar dari yang ditargetkan? Kemudian pada pos belanja, apakah belanja lebih besar dari yang ditargetkan? Belanja pada kategori yang mana? Apakah belanja rutin atau belanja modal? Belanja modal itu adalah belanja yang berkaitan dengan pengadaan akibat tetap, seperti pembuatan jalan, lorong, parit, dan sebagainya. Kini Anda bisa menilai sendiri kinerja pencapaian anggaran dari pemerintahan desa Anda. Tapi perlu diingat ya sahabat, kalau LRA desa defisit, bukan berarti pertanda buruk ya. Konsep pemerintahan desa berbeda dengan konsep perusahaan. Pemerintahan desa tujuannya mensejahterakan warganya. Sementara perusahaan orientasinya mencari profit motif. Jadi kalau seandainya defisit, kalau defisit itu ditujukan untuk mensejahterakan warganya, ya tidak masalah. Tapi kalau defisitnya secara terus-menerus, kita mempertanyakan juga kinerja pemerintahan desa tersebut. Sahabat, demikianlah video kita kali ini. Jika informasi ini bermanfaat, mohon sudi kiranya menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.